Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami channel Petani Mandiri. Teman-teman, hari ini kami berada di lokasi padi varietas mantap ya. Padi lokasi pertama yang kami tanam di musim ini, umur 83 HST ya. Tidak, coba nanti kita akan amati bersama bagaimana perkembangannya dan dibandingkan dengan varietas yang lain yang satu hamparan ini umurnya hampir sama semuanya karena pertanamannya sama, jadi umurnya tidak jauh berbeda, kisaran 80 sampai 85. Ini padi mantap kita 83 HST. Oke, kita akan lihat bagaimana perkembangannya dan perbandingannya dengan padi varietas yang ada di sekitarnya. Oke, kita lihat bareng-bareng teman-teman. Oke, ini padi penampakan padi varietas mantap ya teman-teman. Kalau kita lihat malainya lumayan panjang ya, kita saksikan pengisiannya sudah mulai sampai ke pangkal ya. Ini alhamdulillah masih bisa eksis bertahan di tengah cuaca ekstrim ya. Kalau kita lihat malainya ya. Oke, sambil kita tunggu fokus. Ini udah pengisian dari ujung ya sampai menuju proses pengisian di pangkal maleh teman-teman. Proses pengisian di pangkal maleh. Jadi di umur 83 HST ini udah pengisian di pangkal maleh. Kita lihat tinggal penuaan ya, tinggal penuaan. Ini juga sama ya, tinggal penuaan. Luar maleh kemarin ini catatan kita umur 52 HST. Jadi musim ini hampir semua padi yang kami tanam ini maju semua teman-teman. Ada yang bilang prematur ya, sehingga banyak sekali tonase padi yang sudah dipanen jauh di bawah target ya, karena di samping ada kemajuan dari fase ya, atau ada yang istilahnya prematur, adalah juga banyak padi yang rebah karena efek cekaman cuaca ekstrim kemarin, hujan dan angin ya. Jadi banyak padi yang rebah sehingga pengisiannya tidak sempurna, banyak biji hapa. Pun yang tidak rebah sekalipun ternyata juga banyak sekali biji hapanya. Oke, itu seperti itu ya prolognya. Kita ini ada kerebahan sekitar 10% ya, sedikit masih ada kerebahan sekitar 10%. Oke. Ini padi kita ya. Ini ada batas galang teman-teman di sini. Yang sebelah kiri ini padi Cerang Bima ya. Kemudian yang sebelah kanan yang saya tunjuk dengan jari ini adalah padi mantap. Kita lihat tampilannya alhamdulillah lebih cerah yang padi mantap ya, daunnya juga lebih sehat pun ada sedikit-sedikit doyong ya, kita lihat sebelah sana. Yang padi Cerang Bima juga sama, ada spot-spot yang doyong. Kita lihat yang padi Cerang Bima ini kena kresek teman-teman, serangan kresek ini lumayan ya, tapi daun-daun tuanya juga pada kena. Kreseknya lumayan. Sekitar umur kita pantau 5 hari yang lalu masih aman ya. Ini serangannya baru berarti ya, sekitar 5 harian yang lalu itu masih belum terlihat kreseknya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini hampir hamparan ini memang kena kresek semua kelihatannya. Oke, tampak ya teman-teman. Daunnya seperti ini, mengering di sebelahnya, nanti lama-lama kering semua. Udah kering semua, kena kresek ya, kena bakteri. Jadi memang di lingkungan Kerawang ini untuk jamur yang ada serangannya hanya ustilago. Kalau untuk leaf blast itu sangat-sangat minim, tapi di bakteri cukup lumayan untuk lokasi Kerawang ya. Berbeda dengan di Indramayu. Di Indramayu itu bakteri nggak terlalu, tapi jamur leaf blastnya sangat dominan. Oke, sangat
tampaknya berbeda kecerahannya dengan perawatan yang tidak jauh berbeda ya. Ini yang kerja yang nyemprotnya sama, meskipun beda garapan ya, garapan kita yang mantap, yang ini tetangga, tapi tenaga semprot dan lainnya sama, tenaganya sama. Terus serangan neck blast karena memang bukan daerah yang endemik ya, bisa kita bilang minim ya, neck blastnya minim. Kita pantau teman-teman, ini pengisian bulir alhamdulillah biji hapanya sedikit ya dibanding yang kami panen, yang sudah kami panen ya. Oh ya, reportase teman yang kami panen itu kisaran panen hanya tembus 6,5 sampai 7 ton per hektar kotornya. Itu memang keumuman kita yang panen di lokasi Kerawang hari ini hanya kisaran 5 sampai 6 ton kotor per hektar. 7 ton itu udah termasuk bagus lah ya untuk musim ini, karena banyak sekali padi yang hapa dan juga padi yang rebah. Oke, kita lihat. Ya, ini untuk burung alhamdulillah nggak terlalu banyak ya. Ini memang ada mungkin serangannya tapi nggak terlalu banyak. Jadi ini nggak kita tungguin sama sekali nggak kita tungguin. Kita ikhlaskan lah, semoga bernilai sedekah. Nah, ini yang tangga juga yang sebelah, sama juga padi Ceherang Bima ya teman-teman, sama kasusnya juga kresek ya, serangan kresek di samping rebah juga ini serangan kreseknya sangat dominan, sangat luas, tapi memang baru 5 hari teman-teman kita saksikan. Yang sebelumnya tidak terlalu kelihatan, ternyata sudah serangannya secepat ini. Nah, yang ini yang punya tetangga ini padi Pajero informasinya teman-teman ya. Sebutnya Ceherang Pajero, ini daun benderanya lebih sudung ya. Tapi kita lihat juga yang tadi itu Ceherang Bima kresek, ini juga sama teman-teman. Ini hamparan luas juga, ini mungkin 2 hektar lebih kayaknya. Juga sama, ternyata kena kresek juga Ceherang Pajero. Kresek ya. Kita bandingkan dengan yang mantap kita, alhamdulillah lebih mulus ya, daun benderanya masih bertahan ya, masih sehat meskipun padinya udah tua ya, udah mulai menguning sampai ke pangkal maleh. Jadi dari ketahanan bakteri padi ini lumayan ya, karena memang di deskripsinya lumayan tahan terhadap hawar daun bakteri ya, HDB. Untuk leaf blastnya untuk di daerah irigasi insya Allah ini minim, karena kita pengalaman di Kerawang di musim kemarin juga sangat minim ya. Untuk lokasi tak ada hujan di musim 1 rendangan memang ada laporan ada gejala leaf blast, neck blast, tapi menurut saya masih bisa dikendalikan. Varietas ini masih lebih tahan dibandingkan dengan Ceherang atau Mekongga ya, dibanding Ceherang biasa atau Mekongga. Ini kita saksikan teman yang di sebelah ya, padi ini yang ini juga sama, jadi Pajero ya, ini juga sama, lebih muda tapi sudah spot kreseknya udah banyak juga. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, 5 hari yang lalu belum terlalu kelihatan ya kreseknya, tapi sekarang udah tampak ya. Nah, ini yang padi kita alhamdulillah tampak lebih cerah teman-teman, alhamdulillah ya. Semoga memberikan hasil yang harapan, menjadi penyejuk bagi kami, karena kemarin padi yang kami panen tonasenya di bawah harapan. Semoga dari padi varietas mantap dan juga ketan
yang sebentar lagi panen juga. Semoga bisa memberikan hasil yang surplus sehingga bisa menutup defisit padi kami. Jadi begini reportase kami untuk yang Inpari 32. Oh, bukan yang di sini, di lokasi yang satu lagi ada kitab mantap nanti VS Inpari 32. Nanti kita akan coba bandingkan juga ya teman-teman di video selanjutnya. Untuk di video kali ini kita bandingkan padi mantap dengan Pajero ya, dengan galur Pajero dan juga dengan galur Bima ya. Jadi mantap lebih unggul di ketahanan jamur dan kresek ya. Untuk lokasi ini kemarin serangan utama adalah sundep. Untuk beluk alhamdulillah bisa lebih tertangani, ada di bawah 5% lah ya untuk beluk mah. Kemudian ketika keluar male kemarin sempat serangan palang sangit ya, kungkang, kalau orang sini punya kungkang itu lumayan banyak. Kita juga sempat surprise juga, kok biasanya nggak ada lokasi kita kok tiba-tiba banyak. Kita udah handle, tangani dengan Asefat ya. Oke ya, kita bisa saksikan berbeda sekali mencolok ya dengan yang sebelah, yang Ciherang Bima, kreseknya kelihatan. Tapi nanti hasil air kita akan coba, kita akan laporkan nanti hasil kita gimana. Kita akan tanya ke tetangga sawah kita hasilnya seperti apa, apakah dengan kresek di last lap ini pengaruhnya signifikan tidak terhadap tonase yang dihasilkan. Demikian review dari kami. Jadi padi varietas mantap sangat dianjurkan ya di MT2 dan MT3. Jadi ini padi malenya panjang, keluar male termasuk lebih dulu ya dibanding Inpari 32 maupun Cimacan maupun Bima. Padi mantap ini lebih dulu keluar male, lebih dulu bunting. Jadi kalau mau tanam di daerah yang endemik tikus, tanam aja mundur kira-kira 3-5 hari ya. Tapi secara pengisian padi ini pengisiannya lebih lama, malenya panjang dan lebih lama. Dan justru padi yang seperti itu yang biasanya bisa memberikan kejutan tonase, karena fase pengisian yang panjang lebih dulu keluar male tapi tuanya nanti bersamaan gitu. Itu biasanya pengisiannya bisa maksimal. Jadi sesuai yang kami sampaikan tadi, sangat direkomendasikan di MT2 dan MT3 ya, mengingat posturnya yang cukup tinggi juga. Tapi tidak jauh beda lah ya dengan Bima maupun dengan Pajero, posturnya tidak jauh beda. Teman-teman yang sudah pernah menanam Bima, Malaka, Sidenuk itu posturnya mantap seperti itu, tidak jauh berbeda. Oke, demikian. Terima kasih. Jangan lupa selalu subscribe channel YouTube kami, tekan tombol loncengnya agar notifikasi video terbaru kami berkaitan dengan varietas-varietas dan galur-galur terbaru hadir ke smartphone teman-teman sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.